Ya pemirsa, Komisioner KPAI Retno Listiarti menyoroti musibah tembok Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu yang roboh dan menyebabkan korban jiwa 3 siswa yang meninggal dunia serta 1 luka-luka. Retno menyebut perlunya penetapan SOP penanganan atau mitigasi bencana di setiap sekolah serta penanganan psikososial terhadap seluruh korban. Dalam rilis pers yang dikeluarkan 1 hari setelah musibah tembok MTSN 19 roboh dan menyebabkan 3 siswa madrasah meninggal dunia, Komisioner KPAI Retno Listiarti mengingatkan kepada seluruh pihak terkait akan pentingnya SOP mitigasi di sekolah ketika musibah atau bencana alam terjadi. Mitigasi ini krusial, terutama jika sekolah berada di dekat sungai. Selain itu, sekolah harus miliki jalur evakuasi saat terjadi bencana. SOP ini pun juga harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Ya pemirsa, negara Indonesia ini dikenal rawan bencana, apalagi banjir yang hampir setiap tahun melanda di beberapa wilayah, seperti Jakarta khususnya. Sehingga diperlukannya mitigasi bencana tidak hanya di level-level pihak yang bertugas setiap bencana banjir terjadi, tetapi juga di sekolah. Karena dalam musibah terakhir yang terjadi di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta, banjir menerjang merobohkan tembok dan menyebabkan 3 nyawa generasi muda Indonesia melayang. SOP seperti apa yang harus diterapkan? Kita bahas bersama Retno Listiarti selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Assalamualaikum, selamat sore Bu Retno. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Ibu, sebelumnya kami turut mengucapkan duka cita atas musibah yang menimpa keluarga besar MTSN 19 Pondok Labu dan juga dunia pendidikan serta anak-anak secara keseluruhan ya di Indonesia. Tapi Bu Retno, dari laporan yang Ibu terima, kalau melihat bagaimana musibah ini terjadi, permasalahannya ada di mana sehingga bisa terjadi musibah yang menewaskan 3 atau katakanlah menyebabkan 3 nyawa siswa melayang ini? Ya, memang pertama kita semua tentu prihatin ya, sekaligus kita berduka mendalam lah atas peristiwa ini. Yang kedua, ini kan sudah memasuki masa musim hujan memang ya. Masa musim hujan, kemudian Indonesia termasuk negara dengan rawan bencana banjir, termasuk Jakarta. Nah, ini yang menurut kami ya penting sekali. Saya pernah ke sekolah ini pada tahun 2018 ya, MTS 19 ini. Dan memang kan sekolah ini lebih rendah dari jalan raya, kemudian memang dekat sungai ya. Nah, untuk sekolah-sekolah seperti ini, sebenarnya sih semua sekolah lah kalau kita bicara Jepang ya. Jepang itu negeri yang sering banget mengalami bencana, yaitu gempa bumi. Nah, mereka kemudian punya pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan. Nah, salah satunya adalah soal sirine. Jadi mereka punya berbagai tanda bahaya. Nah, jadi kalau bunyi seperti ini, maka harus melakukan apa? Nah, itu sudah tahu tuh prosedurnya anak-anak. Karena mereka ngerti SOP dan biasanya disimulasi secara rutin. Jadi SOP ini nggak cuma dikasih tahu, tapi adalah dipraktekkan, disimulasikan, meskipun sedang tidak ada bencana. Jadi ketika bencana terjadi, mereka ngerti, misalnya tidak berjejalan keluar dari kelas, tapi karena gempa, mereka harus keluar ruangan kan, tapi mereka berbaris. Kalau misalnya masih dalam kondisi bencana, masih gempa, mereka kemudian menjauhi kaca. Jadi ada SOP-SOP seperti itu. Nah, kalau banjir, SOP-nya ini kan justru tidak boleh di luar kalau banjir ya, beda dengan gempa. Nah, kalau banjir ini harusnya begitu hujan deras, anak-anak nggak boleh di luar justru. Kalau dia bermain-main di halaman, resikonya terpeleset, jatuh, kena petir, dan lain-lain. Jadi SOP ketika banjir adalah membawa anak-anak ke lantai yang lebih tinggi. Misalnya sekolah ini memiliki lantai 2 dan 3, maka seluruh guru, karyawan maupun anak-anak harus naik ke lantai yang lebih tinggi. Nah, itu sambil kemudian menunggu bantuan ke mereka untuk dievakuasi. Nah, artinya kalau memang kita tahu ini musibah gitu, tapi kita harus belajar dari peristiwa ini. Kan ini harganya sangat mahal ya dengan 3 nyawa. Jadi ini mumpung juga sedang kondisi cuaca tidak baik ya, hujan terus-menerus dan cuaca ekstrim. Ini mestinya sudah ada nih SOP ini diberlakukan di sekolah-sekolah, lalu disimulasi, dan itu betul-betul simulasi itu dilakukan karena bukan berarti kita nggak apa-apa nanti malah jadi takut. Saya rasa enggak gitu, tapi
bahwa anak-anak kita Waspada ya. siapkan, guru juga disiapkan. Iya, sehingga nggak panik gitu. Kewaspadaan itu yang sebenarnya harus diterapkan secara menyeluruh. Tapi Bu, kalau berarti melihat seperti apa kejadian yang menimpa MTSN, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita tentunya harus melihat atau menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Tidak adanya SOP yang menyeluruh seperti hari ini. Seharusnya yang memberikan hal seperti itu siapa Bu? Kemendikbud kah? Atau dari pihak sekolah yang harusnya lebih proaktif kah? Kalau ini kan MTS ya, berarti sekolah ini di bawah Kemenak. Kementerian Agama. Oke. Ya, jadi harusnya memang Kemenak memiliki, tapi Pemprov DKI juga memiliki. Jadi pemerintah Provinsi DKI kan sekolah MTS maupun sekolah ya kayak SMP negeri gitu. Ini kan kalau di bawah Kemenak MTS namanya ya Madrasah Sanawiyah itu kan anak Jakarta juga gitu ya yang sekolah. Jadi memang Pemprov DKI juga punya inisiatif itu meskipun Pemprov biasanya ngurusnya ke lingkungan rumah ya, lingkungan di masyarakat gitu ya. Sekolah Tetapi bahwa mixed. sekolah melalui dinas pendidikan ini penting juga. Jadi harus ada program sekarang mitigasi bencana atau pendidikan kebencanaan di mana di DKI ini yang paling sering apa bencana. Nah, itu yang kemudian dipersiapkan. Walaupun mungkin ya misalnya kita ini tsunami kemungkinan karena dekat pantai, ya tetap aja bisa itu pendidikan kebencanaan seperti itu bisa misalnya tanda-tanda tsunami seperti apa gitu. Tapi yang paling gampang ini kan banjir ya. Banjir ini DKI sering banget gitu dan tanggul-tanggul di kita yang jebol bukan pertama kali, sering terjadi gitu. Nah, jadi ini penting sebenarnya lagi jam belajar, berarti ratusan anak berada di sekolah, tidak ada orang tuanya, kan hanya guru nih yang bisa mengendalikan mereka, menenangkan mereka, mengatur mereka. Nah, di sini guru ya jangan kemudian ya udahlah hujan silahkan kalau mau pulang, kalau enggak kan nggak bisa. Tapi bagaimana jangan pulang dulu, hati-hati, ayo ke atas menunggu dijemput, ya telepon wali kelasnya di grup orang tua, menelpon misalnya ya, mama, papa gitu, misalnya ini sedang kondisi hujan, ya bagaimana gitu ya anak-anak, tapi gurunya jangan pulang, kepala sekolah, sampai anak-anak selesai misalnya dijemput atau dievakuasi. Kalau ini kan banjirnya waktu itu cukup tinggi ya karena jebol tadi. Nah, berarti harus menunggu bantuan dari Damkar ataupun BNPB. Jadi ada skenario-skenario yang dibuat jika begini, jika begitu gitu. Tapi yang pasti yang paling gampang kalau banjir suruh anak-anak naik ke lantai 2. Itu yang paling aman ya. Diprioritaskan mereka pokoknya tidak boleh berada di luar sekolah atau di luar lingkungan gedung sekolah seperti itu ya Bu ya? Di halaman misalnya, di halaman sekolah tuh nggak boleh. Karena kalau dia main hujan lari-lari kepleset, jatuh, tergeletak dengan kepala lebih dulu nggak sadar, itu kan repot juga ya. Artinya punya resiko-resiko. Anak-anak banyak kan yang dia nggak tahu resiko. Jadi kita yang orang dewasa yang mengendalikan anak-anak ini. Betul, yang harusnya memberikan sosialisasi atau edukasi itu ya Bu ya. Tapi Bu, ada nggak sih di Indonesia sekolah yang menurut atau dari kacamata atau pantauan KPAI sudah memiliki SOP ini? Kayaknya ini pernah ya. Jadi gini, ini seharusnya dengan Kemendikbud ya. Di bawah sekolah-sekolah di bawah, jadi mereka bikin panduan atau SOP-nya kemudian serahkan kepada sekolah-sekolah. Dan harus dilatih juga nih para gurunya, kepada kepala sekolahnya gitu dengan simulasi. Nah, ini yang pernah terjadi sebenarnya di Kemendikbud. Jadi waktu itu tahun 2014 saya pernah ikut dalam pendidikan kebencanaan. Terus yang kedua itu adalah ketika 2018 saya menjadi komisioner, itu saya pernah datang ke suatu acara di mana pemerintah bukan pendidikan kebencanaan tsunami yang waktu itu baru saja terjadi di Pandeglang dan Lebak. Jadi saat itu ada gitu. Nah, saya berharapnya sih begini ya, bukan karena misalnya ada gempa Palu lalu kita melakukan itu, jangan begitu gitu, tapi kita harusnya rutin. Jadi kalau di Jepang tuh ya terus-menerus dari kelas 1 SD, bahkan dari TK sampai perguruan tinggi, simulasinya terus dilakukan. Lama-lama di Jepang tuh udah ngerti banget apa yang harus dilakukan. Begitu dia di rumah, misalnya gempanya di rumah, dia pun langsung tahu secara karena refleks di ya Bu ya? dididik. Iya, di sekolahnya dididik. Jadi mereka tahu, makanya karena dididik seperti itu, maka walaupun gempa sering dan besar, Jepang itu sedikit sekali korban, ya kan? Gempa dengan skala Richter yang tinggi pun dia korbannya sedikit karena mereka tuh sudah punya
mitigasi yang bagus dan dididiknya sejak masih TK. Jadi kalaupun terjadi di rumah, mereka bisa melakukan gitu dan bisa mengajarkan orang lain gitu. Nah, ini yang tidak ada di Indonesia, belum ada, belum sampai seperti Baik, itu. ini Pendidikan kritik ya Bu kebencanaan ya? pun sekarang tidak pernah saya lihat lagi ada. Mhm. Ini kritik tentunya untuk pihak-pihak terkait tadi ya, kalau dari pemerintah, baik dari Ya pusat, kalau bisa Kemendikbud dan Mbak, juga Kemenak malah ya. menurut saya masuk kurikulum loh. Oh, Masuk oke. aja di kurikulum Oke, pendidikan setuju kebencanaan. setuju Bu. Ya kalau tadi kan dilakukan secara berkelanjutan, ya tadi tiba simulasi yang rutin seperti itu kan anak-anak ya mau nggak mau langsung teringat, refleks secara spontan Ya. melakukan apa yang ditetapkan sama SOP tadi ya Bu ya. Terakhir, Bu Retno mungkin singkat saja, tadi imbauan untuk pihak sekolah dan juga pihak-pihak terkait lainnya, bagaimana untuk keluarga, ayah dan ibu dari si kecil ini Bu? Iya, ini ayah ibu tuh harus juga ngajarin menurut saya ya, mengedukasi anak-anaknya misalnya ketika, hujan ya, bahwa ini kemungkinan banjir. Misalnya gini, anaknya berangkat nih kondisinya hujan Mhm, dan kita belum banjir gitu, tapi harus diajarkan. Jadi ketika air misalnya dengan ketinggian ini di sekolah, kamu segera naik ke lantai 2, iya, nunggu, papa atau mama menjemput ya. Nah itu menurut kami penting sekali gitu. Jadi makanya kalau melarang handphone menurut saya lihat situasi juga gitu ya, mhm, karena kadang-kadang anak-anak ini penting juga ya berkomunikasi dengan, handphone ya. Tinggal dibatasi saja ya, itu keperluannya seperti apa, misalnya tidak boleh dinyalakan pada saat jam belajar, dititip, ditaruh di loker. Kalau dalam bencana begini, komunikasi dengan orang tua itu menjadi sangat penting kan menggunakan handphone ini gitu. Nah itu yang menurut kami juga, perlu dibicarakan sih ya, tapi yang pasti tadi, pendidikan kebencanaan itu kalau bisa menjadi bagian dari kurikulum sehingga mau nah. nggak mau dilakukan oleh semua pihak, mengingat negeri ini adalah negeri rawan Betul bencana. sekali, setuju Bu. Lebih baik mencegah, memitigasi daripada kita harus menangani musibah-musibah yang sama setiap tahunnya ya Bu ya. Baik, terima kasih atas informasinya dan juga waktunya Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti dalam MNC News Now sore hari ini. Salam sehat selalu Ibu, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Ya terima Assalamualaikum. kasih. Yo. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Now, kami akan segera kembali sesaat lagi.